karena kita sedang berusaha untuk menghapus ingatan memori-memori yang tidak indah yang pernah mereka alami. Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Halo, assalamualaikum ayah bunda hebat yang ada di rumah. Kita sudah membahas kemarin tentang jenis-jenis hutang pengasuhan. Nah, kita lanjutkan hari ini, kita akan membayar tentang bagaimana cara membayarnya. Kalau punya hutang harus dibayar kan tentunya. Nah, yang pertama sebelum kita membayar hutang adalah yang pertama kita sadar bahwa kita punya hutang. Kalau kita nggak sadar bahwa kita punya hutang, maka kita tidak akan ada itikat untuk membayarnya. Nah, sadar dengan cara apa menyadarinya? Dengan cara mengamati perilaku anak yang terjadi saat ini. Apakah ada perilaku anak-anak kita yang memang membuat ketidaknyamanan kita di hati, mudah membuat kita marah, mudah membuat kita panas ataupun emosi begitu. Sehingga kita amati perilaku anak-anak saat ini, baik dari lisannya, kemudian cara mereka berbicara, cara mereka bersikap kepada kita, cara mereka menatap kita dengan penuh ketawaduan ataupun dengan tatapan yang sinis dan sebagainya. Nah, ketika kita sadar bahwa kita sudah punya hutang begitu, maka langkah selanjutnya adalah kita niatkan untuk membayar hutangnya. Kita niatkan untuk membayar hutang pengasuhan tersebut. Ada 5 tahapan untuk membayar hutang tersebut. Yang pertama, 5 cara ya, 5 cara. Yang pertama adalah kita meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah. Itu jelas, pasti. Karena sebagai penggenggam jiwa adalah Allah, dan anak-anak ini adalah titipan kepada kita yang tidak semestinya kita alihkan pertanggungjawaban itu. Kita titipkan ke A, B, C, D, banyak ya sekarang begitu ya. Nah, sehingga yang pertama adalah minta ampunan kepada Allah atas segala yang kita lakukan, atas segala hutang-hutang yang kita lakukan. Kita sebutkan, kita komunikasikan, kita sebutkan dengan Allah. Itu yang pertama, dengan Tuhan yang pertama. Dan kita berharap bahwa jiwa-jiwa anak kita ini senantiasa dalam genggamannya untuk kemudian dibalikkan menjadi yang sebagaimana semestinya sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua adalah meminta maaf kepada anak. Sepertinya ringan begitu untuk meminta maaf kepada anak, namun tidak seperti itu pada kenyataannya. Untuk anak-anak yang sudah remaja, kebanyakan kita atau hampir semua orang tua canggung untuk mengatakan, aku minta maaf nak, mama minta maaf nak, dulu ketika kecil kamu begini, mama begini. Itu akan terasa canggung begitu. Berbeda dengan kalau anak-anak kita masih balita lah begitu ya. Ya setelah lepas balita begitu, antara usia-usia SD, mungkin kita lebih lebih pede, lebih nyaman, tidak malu begitu juga ya. Kadang kan kita juga punya perasaan malu kepada anak-anak kita. Kita tidak malu kepada anak-anak untuk menyampaikan permintaan maaf itu. Sampaikan bahwa mama memiliki utang pengasuhan kepada kakak. Dulu mama sering marah ketika pulang kerja. Dulu mama sering begini sama saya, sampaikan itu. Mama akan memperbaikinya, doakan mama. Nah, seperti itu cara meminta maaf, komunikasinya seperti itu. Nah, ketika dalam kondisi keseharian ataupun dalam kondisi verbal sulit untuk disampaikan, sulit untuk diucapkan, maka strategi kita adalah menggunakan sounding. Temani anak-anak kita sekalipun itu usianya sudah remaja. Kak, nanti mama ingin dong duduk sebelum kakak bubuk, mama dampingi dong. Misalkan seperti itu. Di situ sampaikan permohonan maaf ayah bunda kepada anak-anak tentang masa kecil yang pernah kita torehkan kepada dia. Bahwa selama ini sering kita tinggalkan, atau bahwa selama ini kurang ada waktu untuk membersamai,
lisan yang keluar sering dengan kata-kata yang negatif, kita sampaikan maaf kepada anak-anak kita melalui sounding. Masih ingat bagaimana sounding? Bisa dicek di video sini. Oke, yang ketiga adalah dengan membayar apa yang pernah kita lakukan itu selevel atau sejenis. Contoh, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki hutang waktu, maka sekarang kita berikan waktu yang banyak. Bukan hanya banyak ya, dalam artian quality time. Oke, bahasanya adalah quality time. Kita berikan itu. Kita ambil waktu-waktu yang yang bisa masuk ke dalam memori ingatan mereka, kemudian di hati mereka, yang bisa yang bisa memunculkan kebahagiaan, yang bisa memunculkan ketenangan jiwa mereka, kenyamanan jiwa mereka. Ambil itu, cari itu. Kalaupun memang ada pada hutang waktu, ganti dengan waktu. Maka dari itu orang tua harus banyak peka juga untuk mencari mana quality time di tengah-tengah keluarganya. Oke, yang keempat selanjutnya yaitu dengan menghadiri anak-anak kita. Menghadiri apa maksudnya? Menghadiri setiap momen-momen indah, menghadiri momen-momen di mana dia membutuhkan ayah dan bundanya. Satu, ketika dia sakit, pasti dia ingin ayah bundanya ada di sampingnya. Dua, ketika dia dalam kondisi jatuh itu secara mental, secara psikis, misalkan lagi galau, lagi apa, mereka membutuhkan kehadiran kita orang tuanya. Dan yang ketiga adalah hadir di saat dia menunjukkan sebuah prestasi ataupun ajang kreasi. Biasanya adalah anak-anak di usia sesuai dengan pertumbuhan ya. Ketika di SD ada aksi kreasi unjuk diri seni, maka datang orang tuanya, hadirkan. Maka ketika ayah bunda hadir pada momen-momen bahagia mereka, di situ kita sedang membayar hutang-hutang kita. Nah, yang kelima adalah berbuat baiklah sebanyak mungkin dan sehebat mungkin. Sehebat mungkin itu dalam artian bukan hanya secara finansial, bukan hanya secara materi, tetapi dalam banyak hal. Berbuat baik membantu dia membetulkan sepedanya, berbuat baik mengajak teman-temannya untuk berbuka puasa bersama, misalkan berbuat baik di saat apapun yang mereka membutuhkan dan kita bisa peka. Ada ajang sosial yang dilakukan di sekolah anaknya, kita ikut terlibat. Entah memberikan nasihat, entah terlibat secara finansial, entah terlibat dalam penyaluran prosesnya dan sebagainya. Maka berbuatlah ayah bunda sebaik-baiknya, baik secara fisik, kemudian secara lisan, secara perilaku. Berbuat sebaik-baik mungkin, yang banyak dan sehebat mungkin. Karena kita sedang berusaha untuk menghapus ingatan memori-memori yang tidak indah yang pernah mereka alami. Wow, ternyata luar biasa sekali perjuangan ayah bunda, perjuangan kita yang harus kita lakukan ayah bunda untuk membayar hutang-hutang kita. Jangan pernah ada kata menyerah dan jangan pernah ada kata malu untuk memulainya. Kita mulai dari sekarang sebelum semuanya terlambat. Selamat membayar hutang pengasuhan untuk anak-anak kita agar mereka menjadi generasi yang sehat akal, sehat mental. Salam Parents Hebat.